Halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hari Selasa tanggal 10 Januari 2023, cuacanya cerah gitu ya. Dan hari ini saya kira akan ada beberapa peristiwa penting, tapi salah satu yang mungkin akan jadi fokus perhatian publik itu adalah hari ulang tahun PDIP yang ke-50 yang diperingati secara besar-besaran. Dan ada dua pidato di situ, ada pidatonya Pak Jokowi dan ada Ibu Megawati. Dan kemarin juga Anda Pak, sebagian besar saya yakin sudah menyaksikan bagaimana ada semacam apa ya public lecture gitu dari Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, Dato' Anwar Ibrahim yang sedang berada di Jakarta dan menyampaikan pidato di hadapan para petinggi negara kita di kalangan bisnis, kalangan aktivis dan sebagainya yang diinisiasi oleh Khairul Tanjung Foundation ya. Itu juga menarik. Jadi nanti mungkin menarik kalau kita ajak Anda untuk membanding-bandingkan pidatonya gitu ya. Ini bukan artinya bukan kayak judul lagu membanding-bandingkan, tapi itu menarik untuk kita melihat bagaimana seorang pemimpin mendeliver gagasan dan ide dia tentang bagaimana sebuah bangsa dan negara dan hubungannya dengan tata dunia global sekarang. Dan itu nanti kita akan ajak Anda untuk membaca berita di balik berita, dan seperti biasa masih terus bersama dengan saya Hersubun Arif. Dan saya Gibeta, senang sekali menjumpai Anda kembali hari ini. Dan Mas Hersu, kita akan mulai dari mana dulu nih? Pak Anwar Ibrahim, ataukah Oke. Tapi saya kira gini ya, penting kita beri highlight ya, karena saya lihat media itu kan euforia tentang kejutan yang akan disampaikan oleh Megawati, siapa yang akan jadi calon presiden dari PDIP. Itu kan yang sudah berpekan-pekan ini, jadi saya kira mungkin dalam 2 pekan terakhir ini yang jadi heboh di media massa gitu. Dan ini kan sebenarnya tadinya dipicu oleh pernyataan dari Sekjen Hasto Kristianto yang menyatakan akan ada kejutan, dan saya kira ini sebenarnya salah satu bentuk gimmick aja gitu ya Mbak, gimmick untuk menarik perhatian publik terhadap ulang tahun PDIP yang ke-50, dan sejauh itu berhasil ya. Sejauh itu berhasil gitu ya Mbak ya, sejauh itu berhasil. Tetapi menurut saya sebenarnya kalau dari semua itu yang jauh lebih penting itu menurut saya justru pernyataan dari Puan. Ya, itu sejauh ini media nggak terlalu gede memperhatikan itu, yang soal bahwa Mbak Puan kemarin dalam pidatonya di depan para kader anggota legislatif ya dari seluruh provinsi ya, yang dikumpulkan di sebuah hotel di Jakarta Barat, dia menyatakan bahwa hari begini tidak ada alasan lagi tunda-tunda pemilu. Menurut saya justru itu yang jauh lebih penting, yang perlu kita tunggu semua dibandingkan kita ngomongin gimmick siapa yang jadi calon presidennya. Karena saya sih menduga juga belum akan muncul dengan definitif gitu ya sekarang, karena ini mereka masih lumayan jauh loh waktu penentuan siapa calon presiden, dan PDIP ini kan nggak ada persoalan untuk mencalon presiden, karena bagaimanapun juga mereka ini sudah memenuhi syarat sebagai satu-satunya partai yang bisa mencalonkan sendiri gitu. Walaupun itu juga tidak mungkin kalau PDIP berani nekat mencalonkan sendirian calon presidennya itu, karena suara mereka juga nggak tinggi-tinggi amat kok gitu Mbak ya. Suara mereka itu kan 19, sekian persen gitu, nggak dari sisi total populasi suaranya. Memang kalau dari sisi kursi di parlemen dengan 138 kursi itu dia sudah lebih dari 20% gitu Mbak. Iya, memang pernyataan Puan di hadapan para anggota legislatif dari PDIP yang jumlahnya ribuan, yaitu anggota DPR, DPRD begitu ya, dari provinsi, kota, kabupaten dan sebagainya, itu memang menjadi pertanda begitu ya Mas Hersu, bahwa jangan main-main lagi, jangan lagi ada usulan atau wacana untuk perpanjangan masa jabatan, penundaan pemilu dan sebagainya, karena dia jelas-jelas mengatakan bahwa itu semua tidak masuk akal dan tidak akan bisa diterima begitu. Jadi kan untuk pemilunya sendiri itu tanggal 14 Februari 2024 ya Mas Hersu ya. Kalau tidak salah tanggal itu. Jadi kita sekarang ini hanya menyisakan sekitar 1 tahun setengah bulan begitu untuk menuju ke pemilu. Jadi kalau seandainya sampai itu terjadi, maka
saya rasa juga menurut perhitungan gitu ya, menurut kenapa Mbak Puan mengatakan demikian, karena itu malah akan bisa membuat situasi Indonesia malah semakin memburuk begitu kan, ketidakpercayaan dan sebagainya. Jadwal itu kan tidak hanya sekedar jadwal, tapi sudah disetujui, tidak mungkin ada kalau seandainya ada penjadwalan ulang, maka itu tahapannya pasti akan panjang lagi, karena harus melalui persetujuan, undang-undang dan sebagainya. Iya, Dan ya. itu tidak. Ya, dan saya kira saya sepakat dengan Anda bahwa kalau itu dilakukan, alih-alih seperti sama seperti penerbitan Perpu yang yang diwacanakan bahwa itu untuk memberikan kepastian para investor, meskipun juga ada yang menyebutkan bahwa itu kesejahteraan rakyat, memikirkan kesejahteraan rakyat, itu menimbulkan persepsi bahwa di Indonesia itu uncertainty ya situasinya, bisa dengan mudah berubah-ubah sesuai dengan kemauan para penguasa. Dan itu buat para investor itu bukan iklim investasi yang bagus, ya kan gitu. Katakanlah misalnya begini, oke, Perpu gitu katanya untuk menjamin investor, tapi dengan buruh terus menerus turun ke jalan, rakyat turun ke jalan, situasi politik di dalam negeri yang tidak stabil itu juga tidak menarik buat para investor gitu ya, Mbak. Jadi sekali lagi justru ini menurut saya dengan pernyataan dari Puan bahwa jangan masuk akal, itu justru itu memberikan kepastian kepada para investor. Dan ini berarti kan saya selalu nyebut membagi episode gagasan perpanjangan masa jabatan Jokowi itu ada dua episode. Episode pertama pada bulan Februari tahun ini yang diinisiasi oleh para ketua umum partai politik. Dalam hal ini ada Pak Erlangga Hartarto, ada Caimin, terus ada Pak Zulkifli Hasan. Itu kan kemarin itu ketika itu menguat, yang menjadi kata kuncinya mengaborsinya itu kan PDIP juga dengan Ibu Mega ya, dengan Ibu Mega menyatakan menarik usulan amandemen yang untuk memasukkan PPHN, pokok-pokok haluan negara itu. Dan kenapa? Karena khawatir ada penumpang gelap gitu. Itu kan sebenarnya selesai pada waktu itu wacana itu. Ya. Ketika kemarin muncul lagi episode 2 dengan aktornya berbeda. Kalau kemarin itu adalah para ketua umum partai dan para menteri di kabinet. Sekarang ini yang muncul kan pimpinan lembaga negara, ya, dimulai dengan Lanyala Mataliti Deputi, dan kemudian digongi oleh Bambang Susatyo, dan sebenarnya itu sudah dimulai sejak di Munas HIPMI di Solo, ya. Di bulan November Munas HIPMI di Solo dimulai dari situ sebenarnya di orkestrasinya gitu. Dan kita sebenarnya selama ini kan menunggu apa ya sikap dari PDIP, terutama Ibu Megawati dalam soal ini. Apakah kemudian Ibu Megawati tergoda gitu ya untuk ikut memperpanjang dengan konsesi-konsesi tertentu. Ternyata kalau kita dugaan kita nggak meleset bahwa Ibu Megawati akan konsisten, itu setidaknya dari sikap dari Mbak Puan ini kan orang terdekat dari Ibu Megawati, jadi pasti clear itu adalah pesan dari Ibu Megawati. Ini kalau hadisnya ini Mbak, ini rawinya ini mutawatir, ya, sahih hadisnya dibandingkan katakanlah sekjen Mbak Puan ini kan rawinya jelas gitu ya, sanadnya jelas gitu ke Ibu Megawati. Jadi menurut saya ini isu penundaan pemilu juga akan aborsi lagi. Jadi saya sih alih-alih melihat daripada isu siapa yang akan jadi calon presiden dari PDIP, itu jauh lebih penting isu ini. Kenapa? Karena toh kalau ternyata kemudian Pilpres betul-betul ditunda kan nggak relevan sebenarnya siapa yang akan menjadi calon presiden dari PDIP. Walaupun sebenarnya pencapresan seseorang dari PDIP itu menjadi sinyal bahwa pemilu juga akan berjalan gitu loh, Mbak. Iya, betul sekali Mas Ersu. Ya, sebetulnya ini sudah bisa kita sudah melihat ini sebenarnya sudah menjadi sesuatu yang jadi begitu ya. Maksudnya jadi bahwa itu aborsi begitu. Karena ya seperti yang sebelumnya dikatakan juga pernah Hasto Sekjen PDIP mengatakan bahwa apa yang disuarakan oleh para relawan itu ya tidak perlu didengarkan begitu. Karena memang yang bisa mencalonkan itu kan partai, yang bisa mengusung itu partai. Kalau relawan itu hanya sekedar penggembira. Dalam hal ini dia pada saat itu mengomentari beberapa kali dari acara katakanlah musra gitu, musyawarah rakyat yang digelar oleh para relawan Pak Jokowi begitu, yang kadang mencalonkan capres dari mencalonkan Pak Jokowi sendiri, kadang-kadang juga di situ juga masuk nama-nama yang lain yang selama ini banyak muncul untuk dicapreskan begitu. Tapi artinya itu hanya sekedar bunga-bunga begitu. Tidak akan mempengaruhi suara begitu, juga tidak akan dipertimbangkan oleh PDIP sendiri begitu. Karena memang mereka sepertinya
relawan Pak Jokowi ini kan jauh sebenarnya konteksnya dengan PDIP begitu. Bukan relawan dari partai begitu Mas Hersu. Jadi ini bukan suara dari kader PDIP, bukan suara dari arus masyarakat bawah dari PDIP begitu, arus bawah akar rumput begitu. Jadi ya apa yang dikatakan sebenarnya seperti kata Mas Hersu, pembacaan dari Mbak Puan begitu ya. Kalau seandainya dia mengatakan demikian bahwa tidak ada alasan lagi untuk menunda, ya memang karena dari PDIP sendiri, kalau orang yang sudah menjadi kader PDIP, dia akan mengikuti apa yang diarahkan oleh Ibu Megawati begitu. Ya. Tapi sebenarnya kan kita kalau dalam kasus relawan sebenarnya justru kita balik, Mbak. Kita justru sebenarnya membaca apa yang disampaikan oleh relawan itu maunya Pak Jokowi, kan gitu sebenarnya ya. Dari situ kita bisa mengendus gitu loh. Iya, betul. Maunya Pak Jokowi. Iya. Jokowi itu jelas clear, walaupun tidak pernah bicara, ya ini bukan bukan tuduhan, apalagi fitnah gitu ya. Tapi clear lah itu Pak Jokowi itu memang menginginkan perpanjangan itu ya. Saya kira dari bahasa tubuhnya, meskipun beliau waktu itu sempat ngomong bahwa itu orang ada 3 kemungkinan, ada itu cari muka, kemudian menampar atau menjerumuskan gitu ya. Tapi sebenarnya bahasa tubuhnya Pak Jokowi kan menunjukkan bahwa memang ada keinginan semacam itu, dan yang di luar keinginan Pak Jokowi itu saya kira kepentingan oligarki yang selama ini menopang kekuasaan Pak Jokowi, jelas itu ingin memperpanjang masa jabatan. Kalau itu saya kira nggak bisa ditutup-tutupi, karena itu kan muncul pernyataan-pernyataan dari Bahlil, dari Luhut, dari Airlangga Hartarto, dari semua itu kan indikatornya sebenarnya sangat-sangat jelas gitu. Jadi menurut saya ini penting. Satu, berapa pekan ini kita lihat perkembangan. Satu, pemilu berarti akan tetap berjalan sesuai dengan schedule ya. Kalau kita pegang pernyataan dari PDIP, kecuali ada langkah-langkah yang luar biasa yang berani dilakukan oleh Pak Jokowi untuk menabrak itu semua. Yang kedua, katanya proporsional tertutup, itu ide yang justru dari PDIP itu juga akan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi karena 8 partai sudah menyatakan tetap mendukung proporsional terbuka. Saya nggak yakin Mahkamah Konstitusi juga berani menabrak dan apa dasarnya gitu. Jadi ada 2 hal. Tetapi saya kira ini kan kemarin PDIP menjadi musuh bersama lah kira-kira gitu dengan adanya keinginan proporsional tertutup. Tapi dengan pernyataan Puan ini yang menyatakan bahwa mereka menolak untuk menunda pemilu, ini dia bisa merecover lagi lah. Orang masih menganggap oke, Ibu Megawati orang yang tetap taat azas, tetap konstitusional, bahwa ada keinginan itu cuma cara, itu bagian dari strategi untuk tetap memenangkan PDIP saja, itu bagian dari proporsional tertutup itu terkompensasi, Mbak. Menurut saya grade-nya itu lebih tinggi soal penundaan pemilu lah dibandingin Pernik soal proporsional terbuka tertutup. Karena kalau sekali lagi isu proporsional terbuka dan tertutup itu menjadi tidak relevan kalau pemilunya juga ditunda, kan gitu juga ya. Iya. Nah, ini saya kira menarik, clear gitu. Saya kira kita akan menghadapi pemilu 2024 dan kemudian dengan sistem proporsional terbuka. Itu perkembangan politik sampai hari ini. Tapi dinamika politik di Indonesia kan bisa sangat luas kalau tiba-tiba bisa berubah dengan cepat. Kalau tiba-tiba ada yang berani main gila, presiden mengeluarkan perpu penundaan pemilu, kan bisa juga terjadi, dan itu yang terjadi pasti akan terjadi kegoncangan nasional. Jadi alih-alih para investor masuk, malah kabur semua gitu. Saya kira kita tutup ya soal ini ya, isu ini. Saya sih nggak terlalu tertarik untuk bicara soal spekulasi siapa yang akan disampaikan oleh Ibu Megawati calon presidennya, karena saya melihat itu hanya gimmick saja gitu. Nah, seperti biasa kan kita ingat bahwa dinyatakan oleh Hasto bahwa tradisi Ibu Megawati itu ketika akan mengumumkan presiden itu beliau nyekar dulu ke Blitar. Ya, meskipun kata dia nyekarnya itu harus selalu datang, bisa mengirim orang, bisa datang sendiri. Tapi untuk hal-hal yang serius begini, saya kira Ibu Megawati tetap akan setia dengan ritual-ritual semacam itu, dan kita belum melihat ada tanda-tanda itu kan gitu. Jadi kita nggak usah masuk wilayah itu deh, Mbak. Kalau saya justru tertarik, nah ini yang tadi kita sebut soal ada 2 pidato ya, 2 pidato Pak Jokowi, pidato Ibu Mega, dan kita bicara tadi ada pidato Anwar Ibrahim di sebelumnya di dalam acara yang digelar oleh Pak Khairul Tanjung. Nah, kalau pidato Ibu Megawati kita sudah hafal juga dengan retorikanya, dan orang mungkin wartawan tetap aja fokus apakah Bu Megawati akan mengumumkan capres atau tidak. Tapi kalau saya justru ingin membandingkan bagaimana retorika antara Pak Jokowi dengan Anwar Ibrahim,
bukan persoalan dari retorikanya, tetapi lebih pada kontennya itu yang saya kira perlu kita bandingkan antara Pak Anwar Ibrahim dengan Pak Jokowi gitu ya, karena saya melihat justru luar biasa sekali pidatonya Pak Anwar Ibrahim tadi malam ya, kemarin ya, sorry ya, Mbak Agi sempat menyimak juga ya. Kemarin. Ya. Iya Mas Ersu, karena itu juga ditayangkan secara langsung ya oleh semacam leadership forum yang digagas oleh City Corporation gitu ya, Khairul Tanjung lah begitu. Dan kemudian ya memang kalau menyimak dari apa yang dikatakan oleh Pak Anwar Ibrahim itu terlihat betul bahwa dia itu adalah orang yang banyak membaca gitu ya, literasinya sangat luas, pergaulannya itu juga sangat luas begitu ya, jaringannya, dan kemudian ya ini sebenarnya seperti apa yang dikatakan oleh guru-guru kita kalau di sekolah dulu sih Mas Hersu, membacalah sebanyak-banyaknya, maka kalau seandainya saat itu apa yang kita baca itu belum berguna, maka suatu saat ketika itu dibutuhkan akan muncul sendiri di dalam otak kita, sehingga itu akan keluar sendiri dari mulut kita dan kita menjelaskan tentang sesuatu tersebut. Dan saya sih melihat itu ada pada Pak Anwar Ibrahim. Jadi dia kan melakukan pidato itu tidak berdasarkan teks gitu, tidak berdasarkan sesuatu yang sudah dirancang, tapi memang tampak enjoy gitu ya, berhadapan dengan banyak orang, dan dia tahu bahwa itu adalah para tokoh begitu, undangan, ada tokoh politik, tokoh ekonomi, pakar hukum dan sebagainya, dan kemudian dia juga mengundang untuk ya namanya itu juga forum begitu ya, sehingga ada tanya jawab, dan yang bertanya tidak main-main seperti Yusril Issa Mahendra, kemudian Pak Hendro Priyono dan sebagainya. Itu menarik sekali gitu ya, bagaimana seorang pemimpin berkelas dunia itu bisa melakukan hal yang semacam itu dan dia tidak takut untuk dikulik. Dia tidak membatasi pertanyaan, bahkan dia membuka seluas-luasnya, bertanya apapun boleh begitu kan. Dan kemudian dia juga dalam jawaban-jawabannya tidak terlihat dia orang yang defensif, malah dia terbuka begitu. Bahkan untuk membicarakan sesuatu yang sangat sensitif ya, misalnya soal isu ketenaga kerjaan buruh migran Indonesia yang ada di Malaysia, yang kita tahu selama ini mereka menghadapi hukuman cambuk begitu ya, dan kemudian dia jawab bahwa sejak tahun 2020 hukuman cambuk itu sudah ditiadakan. Dan kemudian soal isu Pak Hendro Priyono, Pak Yusril kalau tidak salah ya, menanyakan soal gaji atau upah dari para buruh di perkebunan kelapa sawit di Malaysia yang selama ini kan sering menjadi isu. Mereka itu upahnya sangat-sangat rendah sekali. Jadi dari perkebunan kelapa sawit Malaysia yang ada di Indonesia itu kan banyak sekali. Nah, upahnya itu masih lebih tinggi dibandingkan dengan buruh kelapa sawit dari perusahaan Malaysia yang ada di Malaysia sendiri gitu. Dan itu kemudian dia juga menjelaskan gitu bahwa ya itu memang terkait dengan memang tingkat upah, kalau di sini mungkin semacam UMR ya, yang setempat dia ada di situ. Terus kemudian dia menjelaskan yang lain-lain, fasilitas dan sebagainya, tapi dia mengatakan bahwa dia akan membicarakan hal itu, akan berdiskusikan lebih lanjut gitu, karena memang dia pun mengakui bahwa masih banyak permasalahan di hal tersebut gitu. Ya. Begitu Mas Erso. Ya, jadi sejak awal kita akan memprediksi bahwa memang hubungan Indonesia dengan Malaysia itu akan memasuki babak baru gitu ya, ketika Anwar Ibrahim menjadi pimpinan Malaysia, dan kemudian tapi sebenarnya juga sangat tergantung siapa nanti yang akan menjadi pemimpin kita pada tahun setelah 2024 gitu ya. Kalau itu kemudian ternyata itu yang terpilih itu adalah levelnya sama seperti Anwar Ibrahim, dan kemudian atau habitatnya sama, itu bisa nanti hubungan antara Malaysia dengan Indonesia itu seperti hubungan antara kita sesama sahabat aja gitu, ketika ada persoalan-persoalan tidak ada barrier psikologi, barrier hubungan antar negara, karena Pak Anwar Ibrahim kan ada tadi menyebut catatan, saya juga mencatat penting itu, bahwa dengan sangat terbuka bicara tentang TKI. Itu yang sebenarnya sekarang ini menjadi isu sangat sensitif. Tapi beliau bisa dengan relax ya menyampaikan hal itu, dan orang di Indonesia saya lihat juga tokoh-tokoh di Indonesia ketika beliau menyampaikan itu orang juga percaya. Oke, kalau lu yang ngomong gue percaya. Kan kira-kira itu, karena tadi sudah terbentuk kerjasama yang cukup lama lah, pengertian cukup lama, karena bisa ngomong sebagai sesama teman gitu. Yang kedua yang menurut saya juga cukup menarik itu adalah bagaimana Pak ini bisa menyinggung soal isu-isu korupsi di Indonesia dan juga di Malaysia itu juga dengan santai gitu ya. itu juga menarik karena ini isu sensitif, dan
orang merasa tidak digurui gitu dan tidak oleh Anwar Ibrahim, dan orang tidak, saya menangkap gitu di Indonesia orang juga merasa lu jangan campur tangan urusan dalam negeri, enggak gitu dengan Anwar. Ini menarik gitu soal-soal begini. Yang ketiga saya kira juga kita perlu catat itu memang seorang pemimpin itu mesti punya narasi yang kuat gitu ya, pemahaman tentang bangsa, dan itu menyangkut konsep. Misalnya begini, satu contoh, kita kan sering sekali mendengar para pimpinan-pimpinan kita gitu mengklaim misalnya, kok kemiskinan kita turun, ya, kemiskinan kita tinggal sekian persen, seolah-olah kemiskinan itu hanya berupa angka statistik gitu. Tapi saya tertegun ketika Pak Anwar misalnya menyatakan, oh kemiskinan 15% gitu. Oke, dan para politisi sering menggunakan itu sebagai sebuah retorika gitu, tapi kata dia, tapi bagi orang yang hidup dalam kemiskinan, yang orang yang berada di dalam 15% yang miskin itu persoalan yang serius. Kan gitu. Nah, soal ini menurut saya itu empati yang luar biasa dari seorang pemimpin. Dia memahami, lo kita ini bukan angka statistik, ya, rakyat itu bukan angka statistik, Gini rasio itu bukan angka statistik, itu realitasnya. Kan kita selalu mengklaim gitu ya, dan ini saya lihat sering sekali dinarasikan oleh orang-orang yang tidak paham tentang angka statistik dan apa artinya itu. Misalnya begini, oh ekonomi Indonesia itu sekarang termasuk ekonomi terbesar di dunia. Makanya kita sekarang menjadi anggota G20 gitu. Tahu nggak bahwa terjadi yang disebut Gini rasio, terjadi kesenjangan yang luar biasa begitu ya. Oke, katakan misalnya katakan angkanya 20 gitu Mbak ya, angkanya besar, atau 100 angka kita gitu. 100 itu kemudian dibagi itu berapa persen dari orang kita yang menikmati angka 100 itu. Kan kita selalu menyebutkan begitu. Ternyata hanya 1% dari orang Indonesia yang kaya yang menikmati kekayaan kita itu. Sebagian 90% itu berbagi sisanya lagi. Harusnya itu memang ngomongnya itu detail ke situ, jangan hanya bicara soal pertumbuhan ekonomi kita tinggi, pertumbuhan ini bagaimana distribusinya kepada rakyat kita. Nah, kalau seorang pemimpin itu paham yang hal-hal semacam itu, saya kira dia bisa memahami bahwa dia tidak akan bangga, dia tidak mengklaim bahwa Indonesia sekarang berada di puncak kepemimpinan dunia dengan menjadi anggota G20. Oke, memang kenapa angka kita sangat tinggi, skala ekonomi kita besar karena jumlah penduduk kita juga sangat besar, kan begitu ya. Coba silakan deh, Singapura itu jauh lebih kaya dari kita, kenapa dia tidak masuk ke dalam G20? Gitu. Apakah kemudian Singapura itu lebih nggak makmur dari kita? Jauh, Singapura berkali lipat dibandingkan kita gitu. Apakah kita lebih hebat dari Singapura dalam soal yang begitu? Enggak juga gitu. Singapura mungkin jauh lebih dihormati dibandingkan kita dalam beberapa forum yang lain. Ini yang menurut saya jangan sampai misleading. Nah, saya melihat Pak Anwar Ibrahim memahami yang begitu-begitu. Nah, contoh juga yang juga cukup menarik, misalnya beliau cerita tentang kemiskinan di Malaysia gitu. Dan beliau bercerita 10 tahun lebih di penjara. Ya, 10 tahun lebih di penjara, terus dan menyatakan bahwa saya nggak merasa lebih susah dibandingkan dengan rakyat Malaysia yang miskin di bawah dia. Kenapa? Karena kata dia Azizah, dia nyebutnya begitu saja, nggak pakai Wan Azizah ya. Dan anak-anak itu sekolah makanannya masih terjamin, sekolahnya masih terjamin karena dia punya banyak teman yang membantu gitu ya. Ini menurut saya memang seorang pemimpin itu penting ya, ada seorang pemimpin yang matang dalam perjalanan sejarah kehidupannya, itu kaya sejarah kehidupannya, dan dia dimulai sejak aktivis sejak usia muda, jadi akhirnya lahir pemimpin semacam itu. Jadi kalau makanya track record seorang pemimpin itu menurut saya penting sekali, perjalanan dia juga harus dilihat gitu. Itu Mbak yang saya tangkap Mbak dari public lecture Anwar Ibrahim kemarin itu. Iya, memang Mas Ersu, secara keseluruhan saya menangkap bahwa rasa empati dari Pak Anwar Ibrahim itu sangat tinggi begitu ya, dan itu kan adalah karakter dan tidak bisa dibentuk dengan serta-merta begitu, karena itu akan terlihat pada setiap dia bernarasi begitu kan, karena empati itu kan lebih tinggi daripada simpati. Kalau simpati sekedar kita ya ikut rasa berduka atau ikut senang, tapi kita masih mendudukkan diri kita pada posisi kita. Sementara kalau empati betul-betul kita mendudukkan posisi kita pada orang yang mengalaminya, dan itu tampak betul gitu. Dan walaupun dia kemudian seperti mengkritik begitu ya, mengkritik soal pemimpin yang tidak menepati janji dan sebagainya begitu, tapi kita tidak kemudian tersinggung begitu, tidak kemudian wah ini sepertinya
memang dia menunjukkan itu saja secara umum gitu, bahwa itu juga terjadi di negara-negara yang walaupun dia Islam gitu kan, Melayu dia menyatakan Melayu yang berketuhanan Melayu begitu ya, tapi tetap itu terjadi, dan mungkin itu memang merefer atau merujuk kepada apa yang terjadi di Malaysia sendiri di masa pemerintahan Najib begitu kan, terjadi korupsi besar-besaran, kemudian investasi dari Cina yang tidak terkendali, yang hampir saja kalau tidak itu kemudian dicegah begitu ya dengan munculnya Mahathir Muhammad, maka itu akan menjadi Malaysia akan menjadi negara lain yang kemudian terjebak ke dalam jebakan hutang Cina, kan seperti itu begitu ya, sehingga kemudian di reschedule dan sebagainya. Nah, pernyataan dari Anwar Ibrahim sendiri yang dia mengatakan bahwa fenomena ada pemimpin yang tidak menepati janjinya, itu dia ada dasarnya begitu kan Mas Hersu. Dia mengatakan bahwa konsep demokrasi itu harus yang demokratik, accountability begitu, yang akuntabel begitulah istilahnya. Dan kemudian dia merujuk kepada Francis Fukuyama, yang seorang seorang ilmuwan politik ya, ilmuwan ekonomi politik dari Amerika begitu. Jadi memang ada dasar teorinya yang dia merujuk begitu, khas dari narasi dari orang yang memang banyak membaca begitu. Dan dia mengatakan bahwa negara jika berbicara tentang demokrasi tapi tidak menerapkan praktek dari akuntabilitas, maka itu adalah percuma. Jadi dia seperti hendak mengatakan bahwa itu hanyalah demokrasi semu. Seperti yang banyak terjadi di Indonesia, begitu kan, mengaku sebagai demokrasi, tapi pada praktek-praktek dan tindakannya itu tidak mencerminkan rasa demokrasi. Ya, kita misalnya merujuk pada akhir-akhir ini adanya Perpu Ciptaker yang tidak melibatkan publik secara luas dan sebagainya, yang seharusnya itu adalah penerapan dari prinsip akuntabilitas itu tadi. Dia secara ini saya demikian, demokrasi itu tidak dapat ditentukan dari kehebatannya semata-mata, timbangan nilai dan akhlak, moral dan etika, mesti tentang akuntability. Ya, oke. Jadi oleh pemimpin. Ya, ya. Nah, ini pasti akan ada yang membuli kita kalau kita ngomong, kok muji-muji pemimpin negara lain gitu dan merendah-rendahkan pemimpin kita sendiri. Padahal mereka lupa ya bahwa sebenarnya orang seperti Anwar Ibrahim itu dan dia akui bahwa dia itu belajar banyak dari Indonesia gitu ya, belajar banyak dari tokoh-tokoh. Beliau dengan fasih kan menyebut nama-nama tokoh. Belajarnya malah dari sini. Ya, dengan tokoh-tokoh masa lalu Indonesia itu beliau dengan fasih menyebut nama-nama orang seperti Amin Pani, Sanusi Pani, Nasir Hamka, Sultan Syahrir, dia bisa sebut bahkan sampai puisinya Pak Taufik Ismail. Yang disebut malu aku jadi orang Indonesia, meskipun beliau sedikit ini yang menyebutnya malu aku jadi manusia Indonesia. Beliau bukan menyebutnya malu aku jadi orang Indonesia, tapi beliau jadi kelihatan sekali belajar dari sini. Jadi artinya sebenarnya kita itu tidak kekurangan stok itu, tetapi stok pemimpinan semacam itu, tradisi berpikir di kalangan para politisi kita. Nah, sekarang ini yang terjadi memang betul. Sekarang kita, saya sepakat dengan apa ya? Saya kemarin beberapa hari lalu mendengar soal Fahri Hamzah yang menyatakan bahwa sekarang ini kita jadi pedagang gitu, bukan jadi pemikir. Padahal sebenarnya seorang politisi itu harusnya dengan ide-ide, narasi, gagasan besar. Ya memang seorang politisi itu kan dia harus punya visi yang besar tentang sebagai sebuah negara. Nah, kita sekarang prakteknya justru terjadi banyak pedagang yang masuk ke dunia politik, dan kemudian apa akibatnya dalam politik ya transaksional gitu, itu yang terjadi sekarang ya, transaksional, tapi bukan pertukaran gagasan, ide-ide yang besar bagaimana berpikir tentang menjadikan bangsa dan negara itu, dan itu sebenarnya di kita itu tidak kekurangan itu sumber-sumber semacam itu. Nah, itu yang selama ini saya kira sudah lama menghilang gitu, dan kemudian ditukar dengan praktek yang kita sebut sebagai kritik kita terhadap money politik gitu ya. Dan partai politik sudah dibajak oleh para oligarki karena dia kekuatan uang. Dan kalau bicara tentang kekuatan uang itu, kapital itu ya dia eksploitatif gitu ya. Sementara kalau soal pemikiran ini kontemplatif, bagaimana kita memikirkan bangsa dan negara ini, itu Mbak, yang saya kira jangan kemudian kita salah paham bahwa waduh kok terlalu memuja Malaysia. Enggak, justru kita mengingatkan ada orang pemimpin sekelas Anwar Ibrahim di Malaysia itu yang sebenarnya dia itu banyak sekali terinspirasi, bahkan tercerahkan karena dia membaca buku-buku para pemimpin Indonesia di masa lalu gitu ya Mbak ya.
Iya, iya betul sekali. Kalau melihat dari sejarahnya, Anwar Ibrahim ini bergaul erat alumni HMI begitu, karena dia pernah mengikuti pelatihan HMI di Jawa Tengah di Pekalongan kalau tidak salah ya, dan kemudian juga beberapa kali lagi begitu kan dia apa namanya Indonesia begitu. Ini jelas-jelas dan kalau kemarin kita melihat saja ya di acara tersebut, dia terlihat begitu enjoy, begitu dekat begitu dengan Khairul Tanjung begitu ya dengan CT. Dan CT sendiri juga kan dia menjelaskan bahwa dia mengenal Pak Anwar Ibrahim ini dari senior dia yaitu Pak Adi Sasono, dia juga orang HMI juga, dan kemudian juga dari Cak Nur begitu, Cak Nur Kholis Majid begitu. Dan kemudian dia dikenalkan dengan Anwar Ibrahim dan beberapa kali bertemu, terus kemudian menjadi akrab sehingga ketika dia berada di dalam penjara pun juga masih tetap. Dan kemarin dimention ya oleh Pak Anwar Ibrahim bahwa dia adalah sahabat saya yang menyambut saya begitu ketika saya keluar dari penjara begitu. Jadi dia adalah sahabat dalam suka maupun duka. Jadi tidak hanya pada saat dia senangnya saja, tapi juga pada saat dukanya. Nah, itulah yang dimiliki oleh Pak Anwar Ibrahim yang kita jelas-jelas melihat gitu ya. Misalnya itu dimiliki oleh apa pemimpin Indonesia begitu, alangkah baiknya begitu Mas Hersu, karena kita saat ini kan menghadapi perang global itu tidak hanya perang di antara Indonesia sendiri kemudian melawan Barat begitu kan, ekonomi Cina, ekonomi Barat. Nah, sebetulnya kita kan negara serumpun begitu ya, kita bisa menjadi sahabat. Jadi kalau seandainya apa yang dikatakan oleh Anwar Ibrahim ini bahwa pada tahun 2015 lalu itu kan sudah mulai dirintis untuk dibentuknya, dia menyebutnya Council of Palm Oil Producing Countries, jadi semacam negara penghasil kelapa sawit begitu ya. Hanya 2 negara saja, dan kemudian dia mengatakan dan ditambah dengan negara lain begitu ya sebagai pengamat atau observer countries, yaitu Kolombia, kemudian Ghana, Honduras, dan Papua Nugini. Dia mengatakan demikian. Itu adalah negara-negara berkembang lainnya begitu ya, masih versi negara dunia ketiga. Dan itu akan menjadi sesuatu kekuatan yang bagus sekali ke depannya begitu. Karena memang kelapa sawit ini kan demikian dimusuhinya oleh luar, karena dia memang menjadi salah satu bahan begitu untuk menjadi biofuel di masa depan itu yang murah gitu dibandingkan dengan misalnya taruhlah minyak kedelai, minyak jagung dan sebagainya yang diproduksi oleh Barat, yang dimana mereka hanya 2 musim, mereka 4 musim begitu, sehingga mereka tidak dapat terus-menerus menghasilkan itu, sementara kita di sini dapat menghasilkan terus-menerus sepanjang tahun begitu. Dan tapi kita kan dihajar dengan isu-isu lingkungan. Nah, bagaimana kita memperbaiki itu begitu Mas Hersu? Artinya kita akan menjadi negara yang dapat menguasai secara ya negara yang dapat memberikan apa bahan bakar di masa depan itu kan akan menguasai secara politik ya, begitu. energi ya, ini berkaitan energi, pangan dan air itu ya, saya kira sumber utama pertentangan di masa depan itu ya, konflik di masa depan itu 3 itu. Nah, jadi sekali lagi saya kira ini kita semacam apa ya, perenungan kembali gitu, bagaimana sebenarnya arah bangsa ini kita mau bawa gitu. Kenapa kemudian dengan sistem kita yang demokrasi kita sekarang ini justru kita makin menjauh dari hal-hal yang sebenarnya yang kita pikirkan ideal tadi itu, karena betul-betul sekarang di demokrasi kita tuh sifatnya transaksional betul ya, tidak ada yang sebut saya tadi soal yang kontemplatif, berupa pemikiran bagaimana bangsa ini mau dibawa, bagaimana kemudian peran kita dalam kancah dunia global dan sebagainya. Itu yang saya kira penting untuk mulai kita pikirkan sendiri, dan menarik kan Pak Anwar juga bicara tentang sejarah gitu ya, meskipun beliau menyatakan itu pentingnya sejarah, meskipun beliau tidak menyatakan saya tidak menentang itu anak-anak sekarang generasi TikTok gitu ya. Kan ini yang kita sebut sedikit ada panggilan TikTok gitu ya. Tetapi kalau semuanya kemudian hanya sibuk bertiktok ria, tapi tidak ada yang memahami sejarah bagaimana bangsa ini bisa terwujud bangsa besar ini yang dari bersuku-suku bangsa dan agama, kepercayaan, kemudian menjadi satu negara besar seperti Indonesia, ya potensi besar ini nanti tidak akan tergarap dengan baik. Kita bisa berantakan gitu karena pemahaman kita terhadap sejarah itu tercerabut gitu. Ini sekali lagi saya kira kita seperti mendapat oase gitu ya, Mbak, menyimak pidato itu, karena lama kita tidak mendapatkan hal semacam ini di dalam dunia politik kita. Ada 1-2 pemimpin politik kita yang kuat dengan narasi bicara tentang sejarah, tapi kelihatannya di Indonesia tidak cukup dihargai kan. Kita ingat dulu bagaimana
Cak Nur, ingat nggak waktu dulu Pak Cak Nur juga mau mencalonkan diri sebagai presiden kan, pertanyaannya terbesar daripada politisi itu bukan soal visi tapi soal gizi gitu ya. Iya, iya, betul. Ya, Gizi atau materi atau pendukung begitu ya iya, Mas ya. itu yang jauh Dan lebih penting. kenyataan di Indonesia seperti itu begitu. Yes, oke. Dan kita mesti dengan rendah hati menyatakan kita ketinggalan jauh dalam hal soal begitu karena tingkat literasi di Malaysia memang jauh lebih tinggi, tingkat pendidikan di sana lebih tinggi dan kesejahteraannya juga lebih tinggi di Malaysia gitu. Mungkin orang akan ngomong bahwa oh ya kan karena mereka rakyatnya sedikit jadi lebih ngaturnya lebih mudah. Saya kira mesti kita balik juga bahwa jumlah sumber daya manusia yang besar itu adalah kekuatan juga gitu. Harusnya tinggal bagaimana kita mengelolanya gitu ya. Saya kira misalnya yang paling penting adalah bagaimana pada Pilpres 2024 itu kita harus betul-betul memilih seorang pemimpin itu ya yang memang betul-betul mumpuni gitulah ya, karena ini negara besar ya, dia bisa bergaul dalam kancah global, bisa menjadi bicara duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan pemimpin negara, dalam artian dia bisa bercakap-cakap dengan enak, ngomong apa aja nyambung dengan kepala negara-negara lain gitu ya. Jadi ini mimpi kita seperti itulah gitu ya. Kita jangan kalah dengan Malaysia karena sekali lagi orang seperti Anwar Ibrahim itu belajarnya dari Indonesia kok, seperti dia akui sendiri gitu. Betul, betul. Dan memang Indonesia itu adalah pabriknya tokoh-tokoh dunia Mas Hersu sebetulnya ya. Dan kemudian juga pabriknya orang-orang pinter begitu. Sebenarnya anak-anak kita yang mereka pada on the track begitu ya, mendapatkan bimbingan yang baik begitu. Mereka bahkan menjuarai olimpiade di dunia begitu ketika kemudian bahkan anak Papua yang tadinya memang di sana pendidikannya biasa saja dan kemudian dari bahkan sekolahnya pun tidak memakai alas kaki dan sebagainya, ketika dia dibawa ke Jakarta, kalau tidak salah waktu itu Pak Johannes Surya begitu ya, salah satu pendidik dari Olimpiade Fisika dan Matematika, kasih saya anak Papua akan saya didik, dia menjadi juara. Jadi sebetulnya itu adalah masalah pendidikan juga yang harus tepat begitu, bagaimana mendidik di Indonesia ini begitu, dan kemudian juga untuk menjadi pemimpin kalau menurut saya itu harus jelas track recordnya. Seperti misalnya bukan kita tidak bermaksud menyindir siapapun gitu, tapi memang jelas harus betul-betul jelas track recordnya. Saya rasa kalau yang namanya Mahathir, yang namanya Anwar Ibrahim, kita bisa tahu tahun sekian sampai sekian dia berada di mana, tahun sekian sampai sekian dia berada di mana. Begitu juga dengan pemimpin Indonesia, kita harus tahu ketika reformasi terjadi dia melakukan apa. Sebelum reformasi gerakannya seperti apa, sesudahnya apa saja riwayatnya gitu. Kontribusinya apa. Jadi sebelum menjadi pemimpin, memang pemimpin itu kan tidak bisa serta-merta gitu, tidak bisa instan. Jadi memang betul bahwa pemimpin itu melalui proses digembleng lebih dulu baru kemudian bisa memimpin 270 juta lebih rakyat Indonesia. Tidak mungkin kalau seandainya pemimpin yang dibesarkan oleh sosial, dikatakanlah itu dibesarkan oleh pengamat-pengamat palsu begitu ya Mas Hersu, apalagi maaf kalau saat ini itu kan buzzer itu begitu merajalela, didanai, dibesarkan oleh oligarki dan sebagainya. Itu udah harus kita coret nanti tahun 2024. Apalagi kalau itu dibesarkan oleh TIK tanpa kita tahu jaringan dia di dunia seperti apa, pergaulan dia di lokal maupun internasional seperti apa. Tanpa itu mendingan kita coret gitu, karena kita betul-betul bertaruh untuk masa depan. Yes, jadi kita optimis kita bangsa yang besar dan kita tidak kekurangan stok pemimpin yang besar itu ya. Oke, Mbak Agi, kita mesti mengakhiri perbincangan kita dan kali ini memang kita tidak banyak bicara berbagai topik, tapi kita coba sedikit lebih reflektif dan kontemplatif gitu ya. Kita ketemu lagi ya hari besok ya, Mbak Agi ya. Besok hari Rabu kita ketemu lagi dan mudah-mudahan tentu saja kita berharap bahwa hari esok akan lebih baik daripada hari ini. Saya Arif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda, tetap semangat, salam waras, salam 0%, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.